Cinta itu bagaikan kamera. Kalau udah Oke. fokus ke satu titik, yang lainnya blur. Cia elah. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Militan. Ye, kita masuk part 2 tentang bucin, budak cinta. Budak cinta. Aduh. Gimana? Seru ya ternyata ya. Ternyata jadi tuh kemarin waktu ada tema tentang bucin ini, kita sempat ngobrol sekilas ya Mi ya. Terus gue bikinin kayak inilah apa kira-kira yang kita mau bahas kayak gitu-gitu. Ternyata lumayan panjang para militan. Terus minggu lalu tuh maksudnya yang sebelum kita recording kita sempat ini terus tiba-tiba loh kok udah 20 menit gitu kan, di 20 menit lebih gitu kan. Jadi ya udah kita jadiin 2 episode aja. 2 episode aja karena terlalu kepanjangan. Soalnya kalau kepanjangan Iya, takutnya nanti teman-teman militan jadi bosen. Ngantuk ya, jadi bosen nih ya, jadi boring. Oke. Nah, berhubung kita recordingnya masih dalam kondisi di rumah aja dan podcast kita sebelumnya juga belum tayang, jadi kita belum bisa nih bacain komen-komen teman-teman yang di Instagram dan di sosial media lain. Cuman kalau kalian mau komen tetep loh. Apalagi yang soal bucin itu seru banget ya Mi ya. Pokoknya gini, episode 4, 5, 6 ini paling seru banget dan bisa dinikmati sama semua kalangan, gak harus ibu-ibu doang. Cie. Relate banget lah buat para muda-mudi juga. Karena mungkin kalian lagi bucin terus butuh kayaknya harus sesuatu yang agak menyadarkan gitu ya. Istilahnya apa ya Mi? Itu bisa dengerin podcast kita. Mi, asli deh Mi, mata lo tuh kayak ngantuk apa berkaca-kaca gitu sih? Jadi ini lampu di depan gue kanan kiri biar terang dikit soalnya kamar gue Oke. gelap. Oh, Nah, langsung aja Keterangan nih lampu. buat para militan Iya. dan gue yang penasaran banget. Ya kan, penasaran banget sama puisinya Intan. Coba dong Tan, bacain. Ini dulu dong, kasih intro dulu Mi. Jadi episode bucin kemarin si Mimi tuh udah bacain itu satu buah puisi. Cie. Kita udah sempet intro bucin tentang bucin. Kalian kalau yang langsung dengerin episode ini belum dengerin episode yang sebelumnya bisa didengerin langsung ke Spotify, ke Ini Militan atau bisa juga linknya ada di Instagram kita. Ya apa Mi Instagramnya Mi? Di ini Militan Podcast semuanya ada di bio-nya atau ke Hype juga ada. Biasanya adanya linknya ada di bio-nya juga. Di Hypespace juga bisa buat dilihat video YouTube-nya. Kita ada YouTube channel juga di Hypespace gitu. Itu intronya. Sekarang kita mau masuk jeng. Yang dinanti. Lo jangan banyak tawa lo Tan, mendingan lo mulai sebelum gua geprek lo. Itu dia. Sebenarnya gue manjang-manjangin, berharap lo lupa gitu sih, nggak inget apa-apa. Oh oke. Lalu kita ngomong-ngomong yang lain terus lupa. Kita nggak harus bacain puisi-puisinya. Lo sampai lupa gua geprek lo pakai sambal level 10. Daripada gue digeprek sama Mimi. Oke nih. Jadi gini, kan episode kemarin gue udah cerita kan kalau puisi-puisi gue tuh ternyata dikumpulin sama Gesit. Jadi sebelum gue nikah, gue sempet ngasih dia satu bundel puisi, surat-surat cinta mantan gue atau mantan gebetan segala macam itu dalam satu tempat. Nah ternyata sama Gesit tuh, dia tuh gue nggak ngerti itu maksudnya dia apa ya. Ya pokoknya disimpan aja lah gitu. Disimpan sama Gesit. Terus ternyata banyak. Nah, makin bingung kan lo milihnya mau yang mana. Lo ambil random, gak boleh banyakan milih. Pokoknya lo ambil satu, langsung lo baca. Kalau lo banyak milih, lo pikirin yang paling bagus lagi. Itu dia masalahnya. Gue ketika gue baca tuh gue kayak ternajong-najong gitu kan. Jadi gue kayak
Oke. Terus gue tadi ngomong sama Gesit, udah deh kamu aja yang milih, dia yang layak baca yang mana. Terus kata Gesit, nggak mau, kamu aja pilih gitu. Terus gue yang ya siapa ya, ya udah deh, ada adiknya Gesit gue suruh milih gitu kan, Lintang. Hai Lintang. Lintang gue minta tolong buat milih. Terus tiba-tiba Lintang bilang, Mbak, daripada aku milih, kamu aja pilih random. Oke, Nah bener, pilih random tuh paling enak banget tuh. Jadi gue nih kan ada di sini nih ya. Ini tuh ada kertas-kertas. Aduh gimana sih megangnya? Aduh iniin lagi, di penitiin apa segala macam. Pokoknya nih ada kertas-kertas ini. Banyak loh. Satu bundel gitu ya. Nyala, mic-nya nyala. Kata Gesit, kamu udah rekaman mic-nya nggak nyala lagi. Tenang, nyala kok Say. Kamu nggak boleh jelas ya Say. Anda nggak usah denger deh. Aduh Tan, kayaknya lu ngomong sama diri lo sendiri deh untuk masalah jealous. Apa? Cara aku balas aku baca punya aku. Kata dia gini, ntar aku baca punya aku, katanya gitu. Iya sih, dia kan musisi ya soalnya. Jadi ini para militan yang belum kenal suami gue. Jadi Gesit tuh musisi, dia tuh nulis lagu juga kan. Ya pastilah dia bikin lagu buat, ada salah satu lagu dari buat mantannya, buat gue doang katanya. Ya menurut dia kan buat lo doang, nggak tahu deh buat dia yang mana. Iya. Ini gue baru mengucapkan bismillah, jadi gue deg-degan nih. Soalnya gue tuh malu Mi, beneran deh. Ayo Gue tuh dong. bukannya nggak malu, gue tuh malu sama Gue diri yakin gue banget itu. para militan juga kalau ngerasain yang kayak sekarang ini pasti rada-rada jijik, geli, malu juga sih sebenarnya untuk harus ngebuka puisi lama lagi. Nah, Iya. Ya udah, ini random aja ya. Gue nggak lihat. Aduh, susah ya. Asli susah ya jadi itu ya, jadi blogger tuh. Aduh, gue nggak kebayang deh. nah kan. Oke. Warnanya pink lagi. Pink tuh. lagi. Oh enggak deng, ini. Oke. Aduh, jijik. Aduh, warnanya pink lagi. Oh enggak. Ini kayaknya masa-masa masih ini sih. Perlu dibacain tanggalnya nggak sih? Boleh lah, Perlu nggak sih boleh dong. Nggak tahu kapan jadi. Ah, kata Gesit, bacain. Oke. Ini 3 Mei 99. Gue nggak tahu sih ini buat siapa ya. Karena gue belum baca. Jadi gue nggak tahu judulnya apa. Cuman jadi gini. Oke, sebelum gue baca, gue tuh tiap kali nulis puisi nggak pernah pakai judul. Jarang banget ada judulnya. Jadi gue biasanya nulis aja, terus udah gue taruh gitu. Nah ini juga sama, cuman dia ada tanggalnya nih. Jadi ya mungkin bisa ditebak-tebak sih sama gue atau sama Gesit. Say, nggak usah denger deh kamu deh. Oh nggak usah denger deh. Tan, baca dong. Kalau yang cemburuan tuh kan lo, bukan Gesit ya. Mohon maaf. Iya, ingin jelasan gue bukan Gesit. Mimi udah baca gitu. Oke, gini. Tadi malam aku bermimpi. Tadi kok gue jijik banget. Gue baca aja deh, gue nggak mau komentar sama bacaan gue. Mau komen pas di akhir ya. Aku aja yang baca gimana? Mi kata Gesit gini, aku aja yang baca bagaimana? Jangan deh. Kamu apa aku? Aku aja deh. Jangan. Semalam gue mimpi aneh banget. Ceritanya di dalam mimpi itu gue bertualang sama seorang lelaki dan beberapa orang. Temen tuh cowok mirip banget deh sama yang main apa nih? Aduh, tulisan gue tuh jelek banget sih emang. Sama yang main Sinbad, apa ya? Ini apa ya? Gue nggak tahu deh. Terus udah gitu kita sama-sama berpetualang dan ternyata kita menang setelah ngalahin beberapa monster yang di dalam mimpi itu. Serem banget. Tapi akhirnya dia pergi. Sebelumnya dia ucapin selamat pisah dulu. Aduh, kok gue masih kebayang dan mimpi itu kita berdua romantis banget. Ini maksudnya apa ya? Gue nggak ngerti. Tapi sumpah, lo kalau bacanya terintonasi dengan baik dan benar, ini bagus loh sebenarnya. Nggak terlalu menjijikan gitu ya? sih. Nggak terlalu menjijikan. Tapi gini, di belakangnya tuh ada apa tuh? lirik lagu gitu. Dan ini by Air. Gue nggak tahu Air tuh siapa. Dulu ada band namanya Air ya. Ada gitu ya band namanya Air ya? Ada ya? Kata Gesit ada.
Nah, mungkin ini kali ya, maksudnya mungkin curahan hati gue tuh sama kayak liriknya Si lagu lagu ini ini kali ya. ya. Jadi gue bacain liriknya juga ya. Inginku kecup senyummu, tuk malam yang sendiri. Inginku sapa tawamu, tuk hias sebentuk mimpi. Datang pergi hari berganti, kala dirimu jauh di sana. Di sini harapkan selalu hadir. Inginku belai bayangmu, tuk bintang yang sejati. Inginku sentuh hatimu, tuk lelapkan sang malam. Ingin aku kecup senyummu, by air intan. Udah gitu doang. Cuma kayaknya relate banget mungkin ya sama apa namanya, sama si mimpi gue itu. Jadi terus gue mengkutip lagu ini gitu maksudnya. Cuma gue nggak ngerti ini kenapa. Tapi kayaknya ada di sini. 3 Mei 99. Woi, bulan depan dong. Bulan doang apaan? Lagi mau ulang tahun. Tapi katanya. kayaknya nih para militan abis denger ini langsung nyari, band air. Mungkin bisa nyari juga. Kalau gue juga nggak tahu nih abis ini kayaknya gue mungkin mau cari yang band air itu. Gue juga gimana bakalan ya? browsing sih abis ini band air mungkin ya. Saking pengen taunya dan penasarannya. Iya, gue abis baca ini gue juga jadi ingat gitu. Dulu gue kalau punya jadi gue dulu kalau gue nggak bisa nulis apa yang menurut gue ini, gue emang suka gini sih, ngutip-ngutip lagu gitu, apa namanya, nulis-nulis lirik lagu kayak gitu-gitu. Oh, berarti gue dulu mungkin gue membayangkan dulu gue kalau pasti nih kalau kalau ada lagu ini di radio, zaman kita radio yang langsung gitu. Aduh, lagu gue nih. Lo pasti para militan juga pernah ngerasain zaman-zaman radio lagi ngehits ya. Misalnya kita kayak denger lagu yang pas banget sama kita tuh kayak langsung, ya ampun, ini lagu gue banget. Atau mungkin pas kita lagi patah hati, lagunya pas lagi sedih-sedih terus kita ikutan sedih. Iya, biasanya gitu-gitu. biasanya Ya tuh nggak sih? setiap kali, iya benar-benar. Biasanya tuh setiap kali kita patah hati tuh pasti ada soundtracknya ya. Kayaknya seru juga ya Mi kalau kita bahas soundtrack. Soundtrack saat patah hati, lagu mana sih yang paling pas banget saat kita lagi berasa segini begitu. Iya benar-benar. Bener-bener kayak seru deh. Coba aja deh kalian komen deh, seru nggak kalau misalnya kita apa namanya ngebahas lagu-lagu patah ngebahas hati ya. lagu untuk tentang patah hati. Ya ampun Intan, zaman dulu. Kok gue malu sih. Tapi ini untungnya nggak memalukan sih, kayak karena ini cuman mimpi doang gitu kan. Terus gue kayak ya kita juga sering kan mimpi terus kayak punya apa cerita gitu. gitu Untungnya ya. punya cerita. Untungnya bukan puisi gue beneran yang gue bacain deh. Terus gitu. Gue yakin Jadi gue banget. gak mokal-mokal. Nih gue yakin banget ya para teman-teman militan yang abis denger ini langsung kayak nyari-nyari di laci, nyari-nyari di lemari. Masih ada nggak ya Iya, buku bener, diary atau masih ada. file-file zaman Bener, dulu bener, masih bener. ABG nulis-nulis atau yang mungkin yang belum nikah Gak masih apa-apa nyimpen loh, ya. dibaca aja terus kalian ketawa-ketawain. Dijamin tuh hiburan banget sih, kayak senyum-senyum sendiri gitu ya nggak sih? Tapi mungkin tanya dulu kali sama pasangannya, ntar pasangannya nggak suka lagi. Jangan sampai CLBK loh, tapi ingat-ingat ya, itu kalian udah punya pasangan, ibu-ibu. Jangan CLBK ibu-ibu, dong, kan bapak-bapak. karena itu kembali ke masa kebucinan ya kan. Iya, itu ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, Cela. Gitu, aduh. Tapi Gitulah ya Tan, pokoknya. ngomong-ngomong soal bucin itu kan dari kata budak cinta. Gue tuh awal-awalnya Oke. kayaknya gimana gitu, kata-kata budak tuh mengesankan bahwa dia berjuang sendirian tapi yang satunya tuh nggak kerja gitu loh. Jadi kayak seolah Oh iya budak iya iya. cinta. Kayak bertepuk sebelah tangan gitu lah ya. Atau mungkin iya, budak bener, cinta bener, itu satu hubungan di mana yang satunya itu berjuang terus tapi yang satunya cuek aja. Makanya dibilang Cuek budak aja, cinta. Budak banget iya, gitu bener. kan. Budak banget ya, mau aja gitu digituin dengan maksudnya. Tapi kan kemarin episode kemarin lo cerita lo diskusi sama Komang ya kan soal si bucin ini. Terus gue juga yaudah deh gue sekalian deh episode 2 nih. Tapi gue belum diskusi tuh waktu episode sama pasangan gue. Nah episode ini sebelum episode ini direkam terus gue nanya sama suami gue gitu, sebenarnya bucin tuh apa sih saya gitu. Terus dia bilang gini, Apa tuh? bucin menurut Gesit tuh dulu udah ada yang melakukan itu, tapi nggak ada istilahnya aja. Jadi Oh ya iya bucin sih, itu bener sebenarnya banget, bener istilah banget, baru bener aja gitu, istilah baru aja. Mungkin kalau kita dulu nyebutnya posesif atau Iya. apa namanya, Kecintaan posesif paling kali ya. ya. Posesif dan kecintaan. Lo kecintaan banget sih sama dia. Lo kecintaan banget sih sama si Iya, Ian, iya, lo si Atta bener-bener. kan. Kayak Bener, gitu-gitu bener, kali bener, bahasanya ya.
Bener-bener. Tapi gue nanya deh Mi, waktu zaman lo bucin tuh lo sadar gak sih kalau lo bucin? Yang pastinya orang bucin tuh nggak pernah ada yang sadar kalau dirinya bucin. Gitu ya. Sadarnya setelah melewati fase-fase itu gitu loh. Oh my Iya, god, iya, dulu gue bener-bener. bucin gitu kan. Pas lagi di fase itu kita kayak- mana sadar gitu kan. Iya bener. Itu kayak kita kayak sirup aja gitu, set gitu ya. Aduh, gue kenapa ya? Padahal bucin. Mungkin kayak Kayak gue orang tadi, zaman dulu kayak- dihipnotis ya kan. Iya bener. Kayak apa yang episode terakhir lu bilang apa? Cinta tuh bagaikan apa? Kamera yang satu Bagaikan fokus, yang kamera. lain buyar. Nah, yang Gimana, Mi? lainnya Gimana, Mi? cinta itu bagaikan kamera. Kalau udah Oke. fokus ke satu titik, yang lainnya blur. Blur. Cia elah. Iya, jadi kalau ada lingkungan yang nyadarin lo kayak bucin deh. Sorry ya, itu yang ngomong ngeblur. Jadi masih lo ke yang ngomong apapun bucin. lo blur gitu kalau ngomong sama orang yang lagi bucin gitu kan. Iya benar. Tapi apa namanya? Tapi ketika lo sekarang kan lo sadar nih kalau lo udah pernah mengalami fase itu kan, kebucinan itu. Iya. Terus lingkungan lo gimana ya, Mi? Kalau boleh tahu lingkungan lo dulu gimana tuh? Waktu pas lo mengalami fase Mengalami kebucinan itu, itu ya. teman-teman lo gimana? Yang pastinya teman-teman geng gue, teman-teman dekat itu geli dan bete dan sama agak-agak kesel gitu karena Iya, kalau iya, orang iya. bucin itu kan misalnya teman telepon, kita kumpul yuk di A, tiba-tiba yang pacar telepon, aku mau pergi sama kamu. Pasti kalau orang lagi bucin milihnya sama pacar, nggak mungkin milih sama teman. Padahal oke, sebenarnya oke. bisa aja kita ajak pacar kita bareng sama teman-teman kan, itu Iya, mungkin iya, lebih benar. baik kan. Tapi karena lagi kebucinan, ya gue nggak bisa. Pengennya berdua aja gitu. Bilangnya Yang lain nggak bisa ngontrak ketemu gitu. gitu kan, nggak bisa sama temen, perginya sama pacar. Padahal sebenarnya buang-buang waktu banget cuma berduaan aja. Iya, Padahal iya, kita bisa iya, lebih iya. seru sama temen-temen ya kan kalau Iya, dipikir-pikir bener, sekarang. bener. Terus itu juga ini kan temennya jadi bete gitu kan, jadi apaan sih Iya. lo gitu. Dan gue tuh pernah Iya banget sih, tapi kayak gitu tuh di fase dimana gue dimusuhin sama teman-teman gue karena gue pacaran Oh, sama oke. orang yang posesif ke gue dan gue juga nerima itu lagi. Posesif mungkin maksudnya oke. bucin kali ya kalau bahasa sekarang kali ya. Iya, Dan- jadi berarti lebih ke negatif ya bucin itu ya, kayak tadi lo bilang lo coba googling soal bucin terus munculnya negatif semua gitu, terus Iya, nggak susah nyari yang positifnya gitu kan, yang di episode 1 ya apa tadi lo sempet ngomong mention gitu Episode kan. 1 tuh gue pernah bilang kayak gitu. Jadi pas gue tuh kepo banget sama bucin gitu ya. Pas gue cari positif dari negatifnya bucin, yang nongol tuh negatif semua. Pas Iya, positifnya iya, tuh iya. susah banget untuk dicari ya kan. Termasuk si teman-teman yang jauh jadinya ya dari lo itu ya, karena lo fokus aja sama pasangan lo, padahal nanti setelah berumah tangga gitu ya, atau Iya. setelah lo serius sama pasangan lo untuk jenjang yang lebih ini ya nggak bisa gitu juga kan, tetap harus di yang mana yang prioritas lah. Kalau emang misalnya teman-teman yang jadi prioritas, ya udah ajak aja pacar lo untuk bareng teman-teman gitu ya. Karena Gitu. emang nggak bisa milih ya kalau udah pacaran kayak gitu, temen atau pacar. Oke. Berarti teman-teman lo itu waktu itu berusaha menyadarkan lo nggak sih, atau gimana? Waktu Nah, pas kalau lo ada di teman-teman gue- fase itu gimana? Yang pasti nyadarin banget, ih lo sama kita dong, kenapa sih sama dia terus, misalnya kayak gitu-gitu. Atau mungkin kayak kenapa sih emang pacarnya nggak bisa diajak ke sini, kenapa nggak mau, kayak gitu-gitu. Gue pernah soal di fase yang pacar gue tuh nggak mau ketemu teman-teman gue dan gue jadinya sama dia terus dan nggak pernah mau sama teman-teman gue, dan itu berlangsung cuman sebentar kayak sekitar 7 bulan. Untungnya gue sadar saat itu. Kalau gue nggak sadar mungkin gue bisa terbelenggu gitu ya sama dia Jelah, aja nggak terbelenggu. ketemu teman-teman gue. Nah itu mungkin kategori bucin kali ya kalau untuk zaman sekarang kayak gitu. Ya udah yang kayak ya udah dia lagi gitu kan. Jadinya nggak bisa apa say? Enggak, lihat. Dia ngecek jam kayaknya sampai kelamaan lagi gitu ya. Tapi ini seru banget, ini harus dihabiskan episode ini ya Mia. Nah, iya nih. Ini berarti teman-teman lo waktu itu istilahnya ya udah dikasih tahu, terus habis itu udah kayak bodo amat gitu ya, maksudnya kayak ya udah lo udah gua kasih tahu yang penting, tapi habis itu ya udah gitu tinggalin. Iya, Nah, iya, benar-benar. terus kalau ini nih, kalau misalnya bisa flashback nih Mi ke masa lalu, kira-kira lu pengen bilang apa sih Mi ke Mimi yang bucin, Cela? Kalau gue cuma mau bilang
Jadi waktu gue bucin itu, gue fase dimana kuliah yang ada kayak pergi-pergi ke mana, camping atau apa. Oke, Itu gue nggak ikut oke. gara-gara pacar gue nggak izinin, padahal orang tua gue izinin. Itu tuh, oh my god. Pas sekarang tuh gue kayak, lu tuh bego banget. Kenapa lu harus dengerin pacar lo? Kalau sampai lu harus pergi sama teman-teman kampus lo kan, itu kan suatu kenangan yang bisa diinget sampai gue dewasa banget sampai mati gitu ya. Pernah pergi bareng-bareng teman kampus atau camping atau apa, itu kan lebih menyenangkan ketimbang memori harus sama dia doang gitu kan. Gitu doang sih yang mau gue bilang, lu tuh bego, geli tau gak gue. Segitunya gue nurut, dilarang-larang Segitunya ya? pergi acara kampus. Dia bukan siapa-siapa gue cuma pacar doang, dan gue nurut lagi. Bego nggak tuh gue. Aduh, lo pernah nggak tuh kayak ngerasain kayak gue gitu Tan? Iya. Kalau gue mungkin beda sih bucinnya, gue nggak kayak lu sih. Kalau gue dulu kan, gue udah pernah cerita di sebelumnya kan. Kalau misalnya gue tuh mungkin bucinnya nggak kayak lo. Maksudnya gue tuh bukan nggak pernah ya. Kayak lebih bucin itu kayak gue lebih memendam perasaan aja gitu. Gue nggak berani untuk ngomongin rasanya yang gue rasa tuh kayak apa gitu. Dari mulai ke gebetan, ke pacar, mantan pacar apa segala macam gitu. Nah kalau misalnya gue flashback ke misalnya gini, ada Intan nih sekarang nih yang lagi istilahnya kebucinan, cielah. Di depan gue nih misalnya nih Tan ya. Nah mau ngomong apa lo? Gue mau bilang sama lo nih, harusnya lo bisa lebih berani sih untuk bilang, gitu. harusnya Intan yang dulu nih bisa lebih berani untuk ngomong, paling nggak untuk kalau nggak paling nggak untuk kasih kode lah, paling nggak kalau lu nggak berani untuk ngomong gitu. Karena gue tuh kalau lihat dia tuh kayak baca tulisan gue atau gue kilas balik, karena kan gue juga udah banyak yang lupa juga ya, maksudnya apa yang gue lakukan pada saat itu. Cuman paling nggak yang gue ingat separuh-separuh, ya elah gue, aduh Tan lo tuh Sampai nggak bisa lo ungkapin tuh atas sampai gue nggak bisa masa lalu lo ngungkapin gitu ya. karena saking itu kan benar kata Mimiko, gue bodoh banget ya gitu ya, ngapain gitu. Maksudnya dulu tuh nih gue ada ceritanya. Jadi tuh dulu gue naksir sama kakak kelas gue waktu SMP. Terus gue karena gue nggak tahu ya, mungkin karena itu tadi apa, nggak bisa ngomong, terus gue nggak bisa ini, jadinya tuh kayak apa ya, jadi kayak malah nggak jelas gitu. Terus gue kayak dia mulu, jadi dia terus tuh sosoknya dia mulu yang kayak apa ya, kayak menguasai pikiran gue pada saat itu. Jadi kayak aduh Intan please deh. Ibaratnya ya kan memenuhi otak lo ya, di otak lo tuh isinya muka Iya. dia, semua lagi muka muter-muter. dia terus gitu. Aduh Intan please deh gitu. Bahkan pernah waktu pas gue zaman baru-baru pacaran sama Gesit tuh, gue tuh sampai berantem sama Gesit gara-gara ngapain sih. Karena gue pernah ada satu momen yang gue ketemu sama dia, terus gue nge-freeze aja gitu. Gue nge-freeze padahal tuh gue juga gak berani ngomong, gue juga gak ngapa-ngapain, gak ada yang gue lakukan gitu. Maksudnya jadi Dia juga nggak mungkin tahu kesel juga kayaknya kan. Iya dia juga nggak tahu, terus gue juga nggak tahu, terus Gesit juga nggak, terus Gesit ngapain sih pakai nge-freeze segala, emangnya segitu masih pentingnya ya. Mungkin karena gue nggak pernah ngomong, jadinya tuh dia kayaknya penting banget gitu. Padahal kan harusnya nggak sepenting itu gitu. Harusnya Iya move sih, on aja benar. gitu. Maksudnya karena gue nggak bisa ngungkapin, terus gue nggak bisa nerima itu, jadinya gue nggak bisa move on pada saat itu gitu. Jadinya ya udah diam mulu. Untung aja ya gue kagak lama-lama begitu. Kalau nggak ampun deh. Asli sumpah deh. Gue tuh kalau inget itu ya, gue bego banget asli sumpah. Itu tuh kayak hal konyol sih. Maksud gue ngapain lagi gitu kan, orang padahal kalau gue nggak berani ngomong, tulis surat kayak apa kayak gitu ya. Nggak harus jadi apa ya, Memendam semuanya aja gitu ya sampai sekarang. nggak harus gitu. Atau gue paling nggak ya gimana, gue nggak tahu deh. Pokoknya Intan lo, udah deh, buang itu laki-laki itu udah dia nggak penting dalam hidup lo udah. Nah, tuh dia juga nggak ngapa, tuh gini loh, dia juga nggak ngapa-ngapain, dia nggak ada artinya apa-apa buat hidup lo gitu. Toh juga dia nggak kenal sama lo, maksudnya nggak Nggak bukan tahu temen akan lo. kenal mungkin, cuman dia bukan temen lo, terus dia nggak ada pengaruh apa-apa dalam hidup lo lah pokoknya dia lo. Tapi lo
ini banget sama dia. Aduh nggak jelas deh pokoknya. Nah, Ya udah gitu deh tuh Tan, buat pokoknya. para militan yang punya cerita-cerita tentang yang mirip-mirip kayak gitu, boleh dong di-share di komen Instagram atau YouTube Iya, High Space. bener. Cerita tentang Bener. kebucinan kalian atau pemujaan rahasia kalian ya. Kita mau banget baca. Kita pasti Bener. bacain satu-satu semuanya. Iya benar. Terus kalau sekarang nih Mi ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah 100 ya lah, banyak banget 100. Iya, yang dengerin militan banyak ya ternyata Mi ya. Terima kasih loh Terima sudah mendengarkan kasih, kami. teman-teman. Jadi ya yang masih bucin, lo mau bilang apa menyikapi dede-dede gemes yang pada bucin ini? Lo mau bilang apa Mi? Ya, gue cuman mau Kasih saran apa, pesan Ciela? positif dan negatifnya bucin. Mungkin nanti buat teman-teman yang ngedengerin bisa ambil kesimpulannya dari itu. Karena mungkin kalau gue bilang pesan-pesan bucin, mungkin tiap orang beda-beda. Ada yang menikmati kebucinannya, ya kan? Iya benar-benar. Apalagi kalau masih dalam fase bucin ya. Jadi ya dikasih tahu juga nggak tahu. Kayak tadi Mimi kan, Mimi nggak sadar tuh kalau dia bucin. Sama gue juga nggak sadar waktu gue lagi ke nggak jelasan itu. Kayak faktor haruman juga kali ya. Kayak apa gimana ya? Gue nggak ngerti deh. Mungkin Karena kita masih kapan-kapan ABG kayak gitu ya. Iya terus nggak tertumpahkan Cela apa sih? Tapi ya hormonnya. ngomong-ngomong bucin, nggak ABG doang deng. Ada juga yang udah berumur juga masih agak-agak bucin. Itu banyak banget Oh sih. iya. Oh gitu ya. Oh iya sih bener sih. Maksud gue kalau udah kayak tadi Mimi bilang ya, cinta ya apa namanya udah ketutup aja gitu sama yang realistis jadinya kan. Iya ya benar juga ya. Jadi itu nggak cuma ABG doang sih sebenarnya, tapi ke siapapun yang punya hubungan tapi merasakan seperti yang kayak kita tadi ceritain tadi itu masuk kategori iya, bucin. Iya. Tapi beda nggak sih kalau misalnya udah gini? Gue kok jadi mikir gini ya. Kalau bucin pada saat belum menikah itu kan ini ya apa namanya ya udah sendiri-sendiri gitu maksudnya. Tapi kan kalau udah saat menikah ada sesuatu yang komitmen yang diperjuangin gitu maksudnya. Iya benar. Iya kan? Kalau ada satu komitmen yang diperjuangin, terus satu doang yang usaha, terus yang lain nggak usaha, kayak emang harus disadarin sih kalau menurut gue ya. Biar maksudnya gini, sama-sama harus disadarin sama si pasangannya yang tidak mengusahakan itu kan. Berarti kan kalau tadi kita sempat pernah bilang Mimi sempat mention juga kan kalau misalnya bucin itu adalah cuma salah satu pihak doang yang berjuang untuk hubungan itu ya kan Mi gitu kan. Benar. Sementara yang lain kayak bodo amat kayak nggak peduli gitu. Nah mungkin bisa disadarin tuh yang si bodo amat ini untuk halo komitmen kita gimana nih gitu kali ya. Iya benar. Kalau untuk yang udah menikah mungkin kayak gitu ya biar iya benar. Untuk diingetin aja sih supaya nggak lupa sama komitmen awalnya. Karena kalau dalam sebuah hubungan, kalau yang usaha cuma satu pihak, terus yang satu pihak lain nggak mengusahakan ya susah juga ya. Karena kan capek harus juga dua-dua. jatuhnya. Iya capek. Terus nggak ketemu juga jadinya ya itu tadi kayak kita bahas sebelumnya, namanya itu tidak bisa berkompromi gitu kan ya Mia. Kalau nggak bisa berkompromi ya udah nggak ngerti deh. Nah itu kan untuk yang udah menikah. Kalau yang masih pacaran terus kalian merasa berjuang sendiri, dia nggak berjuang untuk kamu, untuk kalian, ya kayaknya mendingan bye. Masih banyak waktu yang untuk masih mencari ikan-ikan yang di lain. lautan. Nah itu dia Iya, buat benar. kalian-kalian yang Iya, beda masih sih soalnya. berbucin-bucin ria gitu ya. Mendingan Iya, kalian benar-benar. jangan buang-buang waktu kalian yang masih belum menikah. Kalian masih pacaran, hey sadar, ayo cari yang terbaik Iya, untuk benar. kalian yang mau berkompromi Iya, sama benar-benar. kalian gitu loh. Benar, yang ya cari yang bisa membuat kalian nyaman, yang bisa berkompromi, yang terbaik lah pastinya. Soalnya emang beda kasusnya. Kalau yang udah menikah itu kan udah ada Komitmen pokoknya di awal. Iya, komitmen di awal yang lebih jelas, lebih kompleks juga kan masalahnya, nggak cuman sekedar cinta-cinta doang gitu. Lebih riuh lah. Tapi kalau yang mumpung masih, makanya dari kemarin gue selalu bilang mumpung masih pacaran, ya udah gitu kan, nikmati aja gitu untuk mengenal banyak karakter, mengenal banyak orang gitu sampai akhirnya memilih salah satu di antara segitu banyak gitu. Dan kalau lo sekarang dengerin podcast ini terus lo sadar, oh iya gue kayaknya bucin deh sama pacar gue gitu.
Terus setelah lo pikir-pikir lagi kayaknya yang berjuang cuma gue doang deh sama hubungan ini, ya mendingan udahan aja ya Mi ya, kalau kita Iya, saranin mendingan ya. bye. Masih banyak waktu, Cari masih ikan-ikan banyak. yang lain. Iya benar. Kalian harus menghargai diri kalian bahwa kalian pantas untuk mendapatkan yang lebih baik Yes, dari orang yang betul. memperjuangkan Itu betul kalian. Iya betul banget. Jadi bucin tuh sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa jadi bucin. Tapi itu sebenarnya cara untuk kalian mendalami karakter. Cuma jangan lama-lama Nah, jadi bucinnya, terus jangan lama-lama sedihnya, patah hatinya, gitu-gitu. Maksudnya karena itu tuh pasti ada masanya gitu. Maksudnya pastilah lo ada, namanya orang hidup ada jatuhnya, ada bangunnya gitu. Itu ada masanya, emang lo maksudnya tidak menemukan kecocokan dalam berpasangan itu pasti ada gitu. Cuman ya ketika udah diusahakan dan yang mengusahakan cuma lo doang dan pasangan lo nggak mengusahakan, ya udah gitu. Mendingan say goodbye aja gitu, Say dada goodbye aja gitu. Cari lagi kan pasangan yang lain gitu. Nah, sedih boleh, nangis boleh, kecewa boleh, nggak apa-apa banget. Kalian take time Waktunya menyendiri dulu, merasakan, waktunya ya dirasa-rasain dulu sedihnya, patah hatinya segala macem. Cuman ya itu jangan lama-lama lah pokoknya. Nah, yang penting diri makanya sendiri nih. disayang-sayang dulu Cie. Nah makanya Gimana, Mi? biar nggak pusing tentang bucin, kita mau kasih 5 sisi negatifnya dulu bucin ya, yang udah gue temuin. Oh oke. nih. Sip. Nih, Apa yang tuh, Mi? Apa, Mi? pertama, harusnya diri lo lah yang menjadi prioritas utama, bukan orang lain. Itu untuk yang pertama. Asik. Oh, iya. Yang kedua, kayaknya seolah hidup lo hanya bersandar sama dia. Mendingan lo berusaha untuk berdiri sendiri. Nah, oh iya benar. Nah, Jadi mandiri bener ya. juga nih. Iya, yang ketiga, fokus sama asmara bikin kalian nggak produktif. Benar Yes, juga ya? betul. Dan yang keempat, hati-hati. Kadang jadi acuh sama nasihat orang tua. Nah, nih bener banget kan. Kadang-kadang orang suka nggak mau dengerin orang tua. Kalau udah bucin dibilang jangan sama dia, tetap aja masih jalan. Nah, buat kalian para militan nih ya, kalau orang tua udah bilang nggak boleh sama dia, kalian mendingan nurut deh. Karena kalau kalian nggak nurut, kalian masuk kategori sisi negatif dari bucin. Iya betul. Ya udah, ini udah oke lah ya. Kayaknya cukup ya kita ya. Sudah disimpulkan dan sudah dikasih Mimi juga kalau sisi negatifnya tuh banyak. Jadi jangan dilanjutkan wahai para militan yang masih muda belia, hidup kalian masih panjang. Next episode kita mau bahas soal tips move on. Nah, ya Mia. Nah, Kita mau kasih tips buat kamu adik-adik yang gemes mau move on. yang mau move on. Jadi abis jadi bucin terus kayaknya gue bucin. Oke, ini tidak bisa diteruskan. Oke, Nah. say bye. Aku harus besok berdiri Iya. dan semangat untuk move on, cari Semangat, orang yang membuat gitu kita ya. bahagia. Iya, betul. Besok episode depan kita mau kasih tips buat kalian move on. Nah, segitu aja dari kami. Jangan lupa follow dulu IG kita, komen, follow. ya kan? Ini Militan Podcast ya, Mi ya? Podcast, iya, double L jangan lupa. Double L jangan lupa. Sama kalau misalnya kalian nggak bisa dengerin via Spotify atau yang lainnya, kalian bisa juga nonton videonya ini di YouTube, YouTube-nya Hypespace. Sekian dulu dari kami. Ya Mi ya, Ya, sudah cukup ya Mi ya. sampai ketemu di episode selanjutnya para Sampai ketemu di militan. selanjutnya. Dah. Bye Mi. Dah Bye, Militan.